datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Widya Utami dengan NIM 24225200064, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, saya mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mukti Widayati M.Hum. Pada presentasi ini ada 5 topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tentang identifikasi diri. Yang kedua tentang refleksi pengalaman belajar paling bermakna. Yang ketiga adalah desain inovasi pembelajaran. Yang keempat adalah refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Dan yang kelima adalah rencana tindak lanjut. Topik pembahasan yang pertama adalah identifikasi diri. Pada identifikasi diri ini terdapat 3
hal utama. Yang pertama adalah visi untuk pendidikan, yang kedua visi sebagai calon guru, yang ketiga adalah langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Visi saya untuk pendidikan adalah mendukung pendidikan yang mengedepankan karakter peserta didik, memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Sedangkan visi saya sebagai calon guru adalah menjadi guru yang terus belajar untuk menciptakan pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik peserta didik, memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membantu pengembangan potensi peserta didik, serta menanamkan nilai-nilai karakter. Langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut, yang pertama adalah mengembangkan kompetensi pedagogik dan inovasi pembelajaran melalui mata kuliah dalam perkuliahan PPG ini. Yang kedua adalah mengembangkan pengetahuan melalui berbagai sumber seperti artikel, video, dan website. Yang ketiga adalah melakukan refleksi diri untuk mengembangkan hal yang perlu dikembangkan dan mengevaluasi hal-hal yang tidak perlu dikembangkan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang berpihak pada peserta didik. Yang keempat adalah menerima masukan, kritik, dan saran dari dosen, guru pamong, dan guru yang berpengalaman lainnya. Yang kelima adalah menggunakan teknologi sebagai alat bantu untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kodrat zaman. Berikut ini adalah review mata kuliah yang telah saya lalui pada semester 1 perkuliahan PPG. Yang pertama adalah Filosofi Pendidikan Indonesia, yang kedua pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi, yang keempat prinsip pengajaran dan asesmen 1, yang kelima perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia, yang keenam praktik pengalaman lapangan 1, dan yang ketujuh adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Selanjutnya adalah mata kuliah yang saya tempuh pada semester 2 perkuliahan PPG ini. Yang pertama adalah pembelajaran sosial emosional, yang kedua computational thinking, yang ketiga prinsip pengajaran dan asesmen 2, yang keempat praktik pengalaman lapangan 2, yang kelima proyek kepemimpinan, dan yang keenam adalah seminar PPG. Pembahasan yang kedua adalah refleksi pengalaman belajar yang paling bermakna. Pembelajaran mata kuliah PBG di semester 1 dan semester 2 ini memberikan pengetahuan dan pengalaman belajar yang menarik bagi saya. Berdasarkan refleksi setiap mata kuliah yang saya lakukan, terdapat mata kuliah yang memberikan pengalaman paling bermakna bagi saya, yaitu mata kuliah Computational Thinking. Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar yang benar-benar baru tentang konsep berpikir secara komputasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini sejalan dengan pembelajaran abad 21 yang menekankan pada kemampuan berpikir peserta didik. Konsep berpikir komputasi ini penting karena telah terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Computational thinking dapat mendukung proses berpikir pemecahan masalah atau problem solving untuk bidang ilmu matematika, sains, bahasa, bahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini topik pembelajaran pada mata kuliah Computational Thinking. Yang pertama adalah pendalaman pemahaman Computational Thinking. Yang kedua, CT dalam problem solving pada persoalan sehari-hari. Yang ketiga, CT dalam problem solving pada literasi dan numerasi. Selanjutnya, CT dalam kurikulum. Selanjutnya, CT dan proyek. Dan yang terakhir adalah integrasi CT dalam mata pelajaran. Topik pertama pada mata kuliah Computational Thinking adalah pendalaman pemahaman CT. CT adalah proses berpikir dalam memformulasikan persoalan
dan berstrategi dalam menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal untuk dikerjakan oleh agen pemroses informasi atau solusi tersebut. Perkembangan dunia digital saat ini berdampak pada berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan itu sendiri. Hal ini membuat informasi menjadi lebih mudah untuk diperoleh oleh siswa, karena guru tidak lagi menjadi sumber informasi yang utama. Karena sudah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka bentuk pembelajaran yang sifatnya hanya ceramah, di mana siswa hanya sekedar menjadi pendengar, sudah tidak relevan lagi dan monoton bagi siswa. Sehingga bentuk pembelajaran yang cocok untuk era ini adalah bentuk pembelajaran seperti problem-based learning atau project-based learning. Karena CT adalah proses berpikir, maka CT akan sangat cocok untuk diintegrasikan ke dalam dua bentuk pembelajaran ini. Ada 4 fondasi dalam CT, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma yang dapat terintegrasi ke dalam setiap mata pelajaran. Topik 2 pada mata kuliah CT adalah CT dalam problem solving pada persoalan sehari-hari. Pada topik 2 ini, saya belajar tentang konsep CT pada persoalan sehari-hari dengan soal tantangan Bebras. Bebras adalah sebuah inisiatif internasional yang tujuannya adalah mempromosikan computational thinking di kalangan guru dan peserta didik mulai tingkat sekolah dasar, serta untuk masyarakat luas. Soal Bebras ini juga melatih kemampuan literasi dan numerasi bagi peserta didik. Topik 3 pada mata kuliah CT adalah CT dalam problem solving pada literasi dan numerasi. Program for International Student Assessment atau PISA adalah program yang dilaksanakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD untuk mengukur literasi membaca, matematika, dan sains dari peserta didik berusia 15 tahun yang akan dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Pada tahun 2021, Indonesia mulai melakukan asesmen yang sejenis dengan PISA, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, menurut Puspendik tahun 2020. AKM merupakan program evaluasi sistem pendidikan pada jenjang dasar dan menengah, meliputi sekolah, madrasah, juga program pendidikan kesetaraan di Indonesia, yang berfungsi mengasah kemampuan berpikir CT. Mengasah kemampuan berpikir CT pada peserta didik perlu dilakukan sejak dini agar terbiasa hingga dewasa untuk mengatasi permasalahan pada dunia nyata. Selanjutnya, pada topik 4 yaitu CT dalam kurikulum. CT adalah keterampilan yang diperlukan oleh semua orang, tidak terbatas pada komputer saintis semata. CT adalah literasi berpikir. Dalam kurikulum SD, CT diintegrasikan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS. CT adalah literasi berpikir yang perlu dilatih secara terus-menerus sejak dini, sehingga harus ditanamkan sejak pendidikan dasar. CT juga dapat diintegrasikan pada mata pelajaran lainnya di jenjang sekolah dasar. Selanjutnya, topik 6 yaitu CT dan proyek. Proyek telah banyak dipergunakan di dalam pembelajaran, terutama dalam project-based learning. Salah satu contoh dari project-based learning adalah project STEM. STEM adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ada keterkaitan yang erat pada bidang STEM dan CT, terutama pada bagian pemodelan, penalaran, dan problem solving. Karena itu, integrasi antara STEM dan CT dapat membantu proses pembelajaran STEM. Salah satu pendekatan dalam pembelajaran STEM adalah dengan project-based learning. Karakteristik dari sebuah project adalah sebagai berikut. Yang pertama, durasi singkat dan bersifat sementara.
Yang kedua, tujuan yang jelas dan terdefinisi. Yang ketiga, cakupan proyek bersifat progresif. Dan yang keempat adalah ukuran keberhasilan dari sebuah proyek ditentukan berdasarkan kualitas proyek, lini waktu, anggaran, dan ketercapaian dari hasil yang diharapkan. Selanjutnya, topik terakhir pada mata kuliah CT adalah integrasi CT dalam mata pelajaran. Pada bagian ini, diberikan contoh integrasi CT pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kedua mata pelajaran tersebut, diberikan contoh kegiatan pembelajaran sebelum dan sesudah terintegrasi CT. Contoh dibuat berdasarkan substansi RPP dalam kurikulum Merdeka, yaitu dengan komponen inti 1 tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, yang ketiga asesmen. Pada bagian kegiatan pembelajaran, diberikan contoh kegiatan pembelajaran sebelum dan sesudah terintegrasi dengan CT. Refleksi pengalaman belajar paling bermakna yang saya ambil terdapat pada topik 6, yaitu CT dan proyek. Peserta didik sekolah dasar memiliki kemampuan belajar yang masih berada pada tahap operasional konkret. Artinya, lebih mudah memahami pembelajaran dengan benda atau pengalaman yang nyata. Oleh sebab itu, PJBL atau Project Based Learning sesuai diterapkan untuk peserta didik sekolah dasar. Kelebihan PJBL ini adalah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan membuat siswa lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah-masalah yang kompleks, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan kolaborasi, mendorong siswa untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, dan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola berbagai sumber. Hal ini berdasarkan pendapat Raitu tahun 2018. Saya menerapkannya pada pembelajaran matematika pada materi bangun datar dengan media tusuk gigi dan plastisin. Selanjutnya adalah desain inovasi pembelajaran. Desain inovasi pembelajaran yang telah diterapkan yaitu penyusunan model dan perangkat ajar pada mata pelajaran matematika dengan pendekatan STEM, materi ciri bangun datar menggunakan media tusuk gigi dan plastisin berbantuan media flashcard. Berikut ini media flashcard yang saya gunakan, terdapat pada gambar yang pertama. Gambar yang kedua menunjukkan hasil pengerjaan peserta didik untuk membuat bangun datar dengan tusuk gigi dan plastisin. Dan gambar yang ketiga menunjukkan dokumentasi saya dalam menerapkan modul dan perangkat ajar yang telah disusun. Berikut ini artefak pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama adalah modul ajar, yang kedua lembar kerja proyek STEM, dan yang ketiga adalah video pembelajaran. Masing-masing artefak pembelajaran tersebut sudah saya cantumkan beserta dengan link yang tersedia. Pembahasan selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata dan sekedar mencari nilai, tetapi juga melatih kemampuan berpikir peserta didik agar dapat memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan juga harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, pembelajaran dapat dikaitkan dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari agar kontekstual dan bermakna. Sebagai calon guru profesional harus menguasai 4 kompetensi yang utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Topik pembahasan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut.
Yang pertama adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi, saya merencanakan bahwa di setiap awal semester atau sebelum pembelajaran dapat dilakukan asesmen diagnostik. Tujuannya untuk mengidentifikasi kemampuan awal, gaya belajar, dan minat peserta didik. Pertimbangkan untuk menggunakan instrumen penilaian yang tepat dan sesuai agar hasilnya valid, serta menggambarkan kondisi peserta didik yang sesungguhnya. Yang kedua adalah menyusun modul ajar dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Juga dapat mempertimbangkan pengalaman nyata peserta didik dan penggunaan teknologi guna mengasah kemampuan peserta didik agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Yang ketiga adalah membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, rekan sejawat, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar. Yang keempat adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik, serta terhindar dari berbagai jenis kekerasan. Berikut ini referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi seminar PPG dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.